Kita turunkan dulu lah Bang Malinya. Bang Mali. Bang Mali. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya Dinda Anti ya. Kalau Dinda mau bertanya ke Bang Faruknya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Ya kan? Kalau Dinda belum mampu untuk on cam atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun. Ya. Supaya diskusi kita ini berjalan lancar dan kondusif, aturannya dengar dalam sebuah lagu Dinda Anti ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Pilih mana Dinda Anti? Saya ingin bertanya. Kalau abang pingin saya bertanya atau bahas tema bebas? Iya, pilihan ada pada kamu. Kalau kamu mau bertanya dan kita saling adu argumentasi on cam. Kalau nggak mau on cam, kaji tema atau Dinda boleh bertanya. Tapi setelah itu turun kalau tidak on cam. Temanya apa bang? Tidak tertulis di situ. Apa manfaat menuhankan Yesus? Berikan data dalam Biblemu. Oh. Saya tanya dulu lah, boleh nggak? Saya sebenarnya memang mau bertanya. langsung terberak dia begitu tadi. Ya udah, kalau gitu Dinda bertanya kan, setelah itu turun, iya kan? Iya bang. Ya udah. Berarti nggak ada manfaat nuankan Yesus ya, nggak ada manfaatnya. Ya kan? Enggak, nanti kalau habis saya nanya abang mau bahas tema boleh, tapi saya mau bertanya dulu. Enggak, kalau kamu bertanya, siap bertanya turun. Nggak bisa lagi kamu bahas temanya. Siap bertanya turun, udah gitu aturannya. Tapi kalau kamu mau bahas temanya dulu boleh. Nanti pertanyaanmu mirroringkan gitu loh. Tapi kan nggak perlu diajarin. Kalau kamu memang biasa dalam dunia dialektika, kayak strategi-strategi kayak gitu nggak perlu diajarin ke kamu. Tapi kalau kamu bertanya, ya turun, habis. Saya jawab di atas, kamu di bawah gitu loh. Tapi pertanyaan saya masih bisa ditanyakan nanti kalau bahas tema. Aduh, makanya disimak loh apa yang kusampaikan Dinda. Enggak, maksudnya gini, saya mau boleh bahas tema abang. Tapi nanti setelah bahas tema saya mau bertanya soal yang ingin saya tanyakan, boleh? Nah, makanya saya bilang, kau kan kalau biasa diskusi, kau kan bisa mengatur strategi bagaimana menjadikan pertanyaanmu sebagai mirroring dari pertanyaanku. Kan kau tinggal atur itu. Frasa-frasanya, waktu atau momennya. Soalnya beda banget sama tema ya, nanti diatur-atur aja ya. Ya kamu lah yang ngatur bagaimana menyisipkan itu jadi sebuah mirroring pertanyaanmu. Ya boleh, silakan. Ya udah, silakan. Apa manfaat menuhankan Yesus yang tertulis dalam Biblemu? Menuhankan Yesus tuh ya rasa syukur kita aja bang. Kalau kita ditebus dosanya. Oke, berarti manfaat menuhankan Yesus, kita bersyukur dosa ditebus, betul? Betul. Mana datanya? Ya betul. Itu kan rasa syukur kita. Mana datanya? Kan dari pribadi. Bukan, ini kan dari pribadi saya. Saya nggak terima jawaban berdasarkan pribadi lepas pribadi. Bukan, jadi maksud gini bang, kan di 1 Korintus 8 ayat 6 tuh. Kita diskusi pakai data, jangan pakai congor. Aduh. Ya gini bang, di 1 Korintus 8 ayat 6 ada data mengatakan karena Yesus kita hidup. Kita buka datanya ya. Apa manfaat menuhankan Yesus? Dia jawab 1 Korintus 8 nomor 6. Ya boleh. Korintus 8 nomor 6. Ya, jadi aku mengucap syukur gitu karena namun kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Mana datanya? Yes. Karena Dia kita hidup bang, jadi saya bersyukur. Jadi manfaat menuhankan Yesus apa? Ya itu ucapan syukur saya karena Dia kita hidup, karena Yesus kita bisa hidup. Syukur di sini, aduh. Bentar ya. Gimana sih bang? Bang di situ kan datanya karena Yesus kita hidup, betul nggak? Ini bentar dulu kita kaji ya. Ya, Oke, boleh. kita kaji. Kita tadaburin dia ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja,
Allah ini Tuhan bukan? Udah lanjut aja. Allah Tuhan bukan? Allah itu adalah generik. Iya Tuhan bukan? Generik bagi Tuhan bukan? Betul. Tuhan kan? Yaitu Bapa, oke? Ya. Oke, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk itu dia kita hidup. Stop Dan dulu. satu Tuhan Stop dulu. Itu kan ada berapa koma. Tuhan jadinya di sini? Ya bentar, itu koma. Betul nggak? Sudah dua Dan Tuhan ini. iya bentar. Mau 2 Tuhan, mau 3 Tuhan pun kan di situ datanya karena Yesus kita hidup. Tidak, yang saya tanya kan di sini ada berapa Tuhan, nanti kita tentang karena Yesus kita hidup. Enggak, Nanti dulu ke sana. Enggak, saya di sini tidak menitik beratkan apapun, Bang. Saya hanya bilang di data ini ada jelas karena Yesus kita hidup. Jadi saya bersyukur Dimana tertulis karena Yesus? Itu coba, dan satu Tuhan saja apa? Dan Baca. satu Tuhan saja yaitu Siapa? Yesus Kristus. Ntar dulu, yaitu yang olehnya. Bentar, yaitu. Yang olehnya. Ya sebentar, segala yaitu. sesuatu telah dijadikan. Nah, dijawab dulu. Dan yang karena dia di sini siapa? Yes, karena Yesus Kristus kita hidup. Oh, iya. Di sini Kenapa tadi Yesusnya kamu hilangkan waktu baca pertama, kamu bilang Kak? kan saya baca itu dengar ya, saya Kristus. ulangin ya, saya ulangin ya. Tadi waktu kamu baca pertama kamu nggak sebut dengar Yesusnya. dulu, saya baca tadi tidak. Dan bohong. satu, dengar ya, saya ulang ya dari awal ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Enggak, itu yang di bawah, yaitu Yang ini dulu lah. itu Allah. Iya, Allah Tuhan bukan. Ya jangan kamu framing. Kamu ke bawah sekarang. Iya, tunggu ini dulu loh. Jadi kita hapus ini. Ya Kalimat karena awalnya Bapa dan dihapus Yesus saja. adalah satu, Longor. Dihapus saja. Bapa dan Yesus adalah satu, Longor. Oh, Bapak dan Yesus satu. Ya. Oke, terdapat tapi di sini Bapak dan satu dinyatakan Enggak, Bapak dan Yesus satu enggak? Enggak, tadi gimana? Ya itu siapa, itu satu Tuhan Pelan saja, ini pelan siapa? ya, kita baca ya dari awal ya, kita baca Ya ya. dari awal, jangan kau potong-potong. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, Satu yaitu Allah Bapa. saja, jangan kau ubah-ubah. Satu Allah Allah saja. Tuhan bukan. Jangan kau ubah-ubah, baca aja. Allah Tuhan bukan. Baca aja, Longor. Ayo. Aku konfirmasi. Mencret Allah kau Tuhan dengan bukan. data ini, mencret kau. Ayo. Gitu loh. Ayo. Karena gini loh Dinda. Inilah Nah. lucunya tulisannya Paulus ini. Di sinilah lucunya tulisan Paulus ini. Makanya hanya orang-orang yang nggak berotak sajalah yang bisa ditipu Paulus dengan tulisannya ini. Gitu loh. Dalam Lukas 4 nomor 8, Tuhan Allahmu kata Yesus. Yesus itu, Allah itu adalah Tuhan. Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan. Tapi dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus itu memisahkan antara Tuhan dengan antara Allah dengan Tuhan. Makanya aku bilang, stop kalian Kristen mengatakan arti kata Kristen itu pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Lukas 4 nomor 8, Yesus itu menyamakan. Gitu loh kok. Tuhan Allah itu tidak memisahkan antara Tuhan Allah. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau berbakti. Tidak menyembah dan berbakti. Tidak dikatakan Yesus, hanya kepada Tuhan dan Allahmu. Tidak begitu. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Benar nggak satu Tuhan? Kita kaji nih. Cuma ada satu Tuhan saja kata Paulus ini ya. Karena di dalam Matius 11 nomor 25, Bapa ini Tuhan, bukan Allah. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Oke? Dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Udah berapa Tuhan ini? Makanya aku bilang ketika kalian mau menipu Bang Faruk, kalian pikir dulu, abang kalian ini master. Bapak ini Tuhan, Matius 11:25. Kenapa jadi Allah? Ini Matius 11:25 kata Yesus. Ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapak ini Tuhan langit dan bumi, gitu loh.
Lalu dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Nih data dia tadi nih. 1 Korintus, bentar ya. Korintus 8 nomor 6. Ini. Nih. Abang Faruk udah hafal datanya itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja katanya. Yaitu Bapa. Paulus memperkenalkan Bapa itu adalah Allah. Yesus memperkenalkan Bapa itu adalah Tuhan. Gitu loh. Mana yang benar ini pernyataannya ya, Paulus atau pernyataannya Yesus? Kalau kalian mengklaim diri kalian pengikut-pengikut Yesus, harusnya kalian membenarkan perkataan Yesus. Bapa itu adalah Tuhan, bukan Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Oke, satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Masih selaras ini dengan perkataan Yesus dalam Matius 11:25. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja lagi. Satu Tuhan saja katanya lagi. Di sini sudah ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Lalu ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Cobalah teman-teman Muslim. Wallahi, jangan kalian jawab dengan kebencian kalian gitu loh. Masuk akal nggak penjabaran Bang Faruk? Masuk akal nggak? Penjabaran Bang Faruk masuk akal nggak? Dengan tipe muslihat dari tulisan kita Korintus ini, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Mau dipisahkan Paulus antara Allah dengan Tuhan, sementara Lukas 4 nomor 8 ya, ketika Yesus berkata tidak pernah memisahkan antara kata Tuhan dengan kata Allah. Lukas 4 nomor 8, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah dan berbakti. Markus 12 nomor 29. Dengarlah wahai orang Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus enggak berkata Tuhan dan Allah kita, enggak. Tuhan dan Allah kita enggak. Tuhan Allah kita kata dia. Ini dalam kitab Korintus antara Allah dan Tuhan dipisahkan. Mikirlah kalian ten. Ya Allah ya Tuhanku, udah tua-tua semua aku nggak bisa mikir. Bang Faruk, tahu nggak kenapa aku minta naik tadi? Kenapa? Karena aku tersinggung dengan kata-katamu. Yang mana? Kata bilang, udah coba kalau kita sakit gigi, mikirkan bayar uang sekolah anak, apa nggak tambah sakit? Nah itu, kok nyindir aku ya? Kenapa Bayar uang sekolah diturunkan? anak. Gitu. Tidak. Bang. Ya gimana Anti? Ada berapa Tuhan dalam 1 Korintus 8 nomor 6-nya? Ya ada satu lah. Karena ada ayat pendukungnya bahwa Yesus berkata, Bang, aku dan Bapa adalah satu. Oke, yakin kau Yesus dan Bapa adalah satu? Ya Yesus yang ngomong, ya yakin lah, kan Yesus yang ngomong. Oke, saya tanggapi ya dengan Yohanes 20 Ya. nomor 17. Bentar dulu sebelum Abang tanggapi. Jadi Tunggu dulu. bentar dulu. Jadi benar nggak Saya ucapan saya kalau saya menyembah Yesus karena saya bersyukur? Salah, harusnya menyembah kepada Allah. Berarti kau beda sama Yesus. Enggak, kan karena Yesus kita hidup. Oke, berarti kau beda sama Yesus. Dalam Nah, Lukas 4 nomor di 8. data itu sebentar Bang. Sebentar. Abang jangan berbohong loh. Bentar. Sabar dulu. Silakan kau menyembah Yesus, tapi Nah, konsekuensinya karena abang tidak dengan nama Yesus. Sabar dulu, Linda. Sabar dulu, Dili. Kasih kesempatan. Sabar dulu. Nggak, abang udah ngomong. Sabar dulu. Sedikit Bang saya. Sabar dulu. Oke, tenangkan dulu dirimu. Oke. Silahkan kalau kau menyembah kepada Yesus, nggak ada yang ngelarang. Silakan kau bertuhan pada Yesus, nggak ada yang ngelarang. Makanya temaku ini tidak ada melarang menyembah pada Yesus, enggak. Jangan bertuhan pada Yesus, enggak. Apa manfaat bertuhan kepada Yesus? Kau mendapatkan manfaat bertuhan kepada Yesus dengan kau katakan kau dapatkan hidup. Lantas bagaimana nasib Yesus yang bertuhan kepada Allah? Yang menyembah kepada Tuhan Udah saya Allah? jawab dong, jangan kamu terus yang ngomong. Ya, silakan. Ya, udah ya. Antara Tuhan Pokoknya dengan kalau Tuhan abang Yesus. terus yang ngomong nanti penonton abang lihat mental abang loh. Giliran saya. Dalam Lukas 4 nomor 8. Nah, giliran saya Yesus kamu udah ngomong hampir setengah jam loh. Setengah jam loh Bang Faruk ngomong, saya nggak dikasih Dengar kesempatan. dulu loh Dinda.
dengar dulu. Apa yang mau kau tanggapi, orang kau belum bertanya kok? Aku belum Enggak, bertanya. saya akan tanggapi tanggapan abang soal ayat itu. Ya udah, silakan. Iya, Nanti tanggapin ya. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus memerintahkan menyembah pada Dia atau kepada Tuhan Allah. Ngomong terus. Oke. Silakan. Oke, di dalam kekristenan itu, Bang, harus paham dulu soal siapa Tuhan itu. Dari Saya tadi nggak aja, Kristen Bang, saya belum loh, selesai, Dinda. Bang. Saya belum Saya selesai, nggak kau tanya potong Kristen, terus, nah. aduh. Kau Saya jebak udah aku selesai diskusi, dengan tapi kau ngomong kekristenan. terus. Saya nggak Teman-teman, tanya kekristenan. Bang Paham, Faruk bisa ini nggak gimana mentalnya gitu, kayak nggak Bisa sabaran. diskusi nggak? Mentalmu yang rusak. Saya baru 3 kata kau potong. Dengar dulu. Tolong dibuktikan ada Kristen itu yang bisa diatur. Kau jangan lari kemana-mana. Aku tidak membahas kekristenan. Yang kau bahas ini bersifat umum di dalam Bibelmu. Jangan kau loncat ke Kristenan. Aku tidak mempertanyakan tentang iman kekristenan. Enggak. Kalau kita mengkaji kepada kekristenan, udah selesai, nggak usah didebat lagi. Kristen nyembah pada Yesus, sudah selesai, nggak usah didebat lagi. Enggak, bang, santai, Kita bang. tanya tentang Bang, itu, silakan. Bang, santai ya. Saya tanya dulu, di situ tertulis nggak? Hanya ada satu tuh. Saya pakai bahasa teks asli ya. Hanya ada satu kurios saja, yaitu Yesus. Tapi ada kalimat ini benar nggak? Karena Dia kita hidup, itu benar ada nggak barusan? Oh, kalau gitu Yesusnya Tuhan. Nggak, bentar dulu. Itu benar nggak ada tulisan? Karena kita Dia hidup, ada tulisan itu nggak? Iya, berarti kalau Ada. kita Oke, berpegang stop kepada original dulu, stop teksnya, dulu. Stop harusnya dulu. Tuhan, bukan Stop Tuhan. dulu, Bang, stop dulu. Loh, Nanti kok kamu stop saya ajarin. dulu? Nanti saya Nih, ajarin saya. soal bahasa Yunani. Terus yang kedua, Ini. ngomong terus, bencong kau ah. Pakai data. Sama bencong. Saya malas ngobrol sama bencong, ngomong dulu. Pakai data. Enggak, lu bencong lu. Si anak gadis kok merajuk. Enggak, lu nggak bisa lu diskusi. Otak nol lu satpam, bangsat. Pakai data Ngomong- kan. Langsung merajuk anak gadis. Benar aku bilang, kalau dia berpegang kepada original teksnya berarti terjemahannya salah. Harusnya